Halo semuanya, perkenalkan saya Evania dan pada podcast kali ini kita akan mendengarkan cerita Dolly dan makanannya. Seperti hari-hari biasanya, Dolly makan nasi dan lauk yang telah disediakan. Seperti orang Indonesia pada umumnya, Dolly tidak bisa makan tanpa nasi. Jika tidak makan nasi, ia tidak akan merasa kenyang. Maka dari itu, setiap hari selalu makan siang dan makan malam dengan nasi. Sambil makan siang, Dolly bermain Instagram. Salah satu teman barunya bernama Mary mengupload postingan bergambar dirinya dan keluarganya yang sedang makan bersama. Dolly membaca caption postingan Mary yang bertuliskan, "Senangnya hari ini bisa berkumpul lagi dengan keluarga sambil makan makanan favorit bersama yaitu ubi kukus." Setelah membaca caption itu, Dolly memberikan like dan komen pada Instagram Mary. Setelah selesai makan, Dolly membereskan peralatan makanannya dan berjalan menuju ruang keluarga. Kebetulan di sana ada neneknya yang sedang menginap di rumahnya. Neneknya sedang makan jagung karena jagung merupakan salah satu makanan favorit neneknya. Menurut neneknya, salah satu olahan jagung yang paling enak yaitu bledus, yang merupakan cemilan tradisional khas Indonesia. Bledus terbuat dari jagung yang diberi taburan kelapa dan garam. Dolly ikut duduk dan menonton TV bersama neneknya. Mereka melihat berita di TV tentang diversifikasi pangan. Dari berita yang ditayangkan, Dolly mendapatkan pengetahuan baru bahwa manusia sebenarnya perlu untuk mewujudkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan segala jenis pangan yang ada untuk memperoleh berbagai sumber nutrisi. Dolly memang menyadari bahwa selama ini ia cukup pilih-pilih makanan. Ia tidak mau jika tidak ada nasi. Padahal sebenarnya ada banyak sumber karbohidrat lain selain nasi yang juga sehat. Misalnya jagung, kentang, singkong, dan lain-lain. Memang selera orang berbeda-beda. Seperti nenek Dolly yang suka jagung dan teman Dolly yaitu Mary yang suka ubi. Tetapi akan lebih baik jika kita bisa mencoba berbagai jenis makanan dan tidak terpaku pada jenis makanan tertentu. Siapa tahu Dolly dapat menemukan jenis makanan baru lainnya yang mungkin juga ia sukai. Dolly memang tipe anak yang mudah penasaran terhadap suatu hal. Ia pun segera membuka HP-nya dan mulai membaca berbagai berita dan postingan di internet. Kebiasaan Dolly ini membantu perkembangan diri dan pengetahuannya akan wawasan di luar sana. Kita bisa meniru kebiasaan Dolly ini ya, memanfaatkan gadget yang kita punya untuk hal positif yang mendukung perkembangan diri. Dari kegiatan searching di internet, ia mendapatkan pengetahuan baru tentang kondisi pangan di Indonesia. Ternyata Indonesia masih terpaku pada salah satu jenis karbohidrat. Padahal Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam yang tentu jika dimanfaatkan dengan baik dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Berbagai kekayaan sumber daya alam telah Tuhan berikan dan sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Sebagai manusia yang mendapatkan tanggung jawab untuk merawat flora dan fauna, kita harus mengusahakan hal yang terbaik bagi segala ciptaan Tuhan, karena nyatanya kita tidak bisa hidup tanpa ciptaan Tuhan yang lain. Salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mulai menjaga lingkungan dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan, Dolly juga mengingat salah satu dokumen gereja yang baru ia pelajari di sekolah, yaitu Laudato Si. Dari dokumen itu, Dolly ingat betul bahwa gereja prihatin dengan kondisi lingkungan dan ingin memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan lingkungan ciptaan Tuhan. Karena sebetulnya sikap egois manusialah yang selama ini menyebabkan lingkungan semakin berada dalam kondisi yang buruk dan terancam. Padahal, Tuhan sudah mempercayakan alam yang indah ini untuk kita pelihara. Masa kita mengabaikan tugas tersebut dan malah menghancurkan alam? Dari kegiatan searching singkatnya, Dolly mendapatkan banyak informasi baru yang nanti bermanfaat juga untuk tugas sekolahnya.
Sekarang Dolly sedang istirahat dan mendengarkan salah satu lagu favoritnya yang berjudul Have Yourself a Merry Little Christmas karena sebentar lagi Natal. Sambil mendengarkan lagu, Dolly juga minum yogurt rasa blueberry. Yogurt itu salah satu minuman sehat yang dibuat melalui proses bioteknologi konvensional, menggunakan bantuan dari bakteri Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut dalam proses pembuatan yogurt akan menguraikan laktosa dari susu menjadi asam laknat dan menghasilkan yogurt dengan tekstur dan rasa yang khas. Yogurt juga sangat sehat bagi tubuh kita. Menurut Dolly, dengan minum yogurt menjadi salah satu usahanya untuk menjaga sel-sel tubuhnya agar tetap sehat. Ia ingin mendukung sel-sel tubuhnya untuk selalu melakukan pembelahan dan menghasilkan banyak sel baru yang juga mendukung perkembangan tubuhnya. Karena ingatlah bahwa sel-sel tubuh kita tidak pernah berhenti bekerja hanya demi kelangsungan hidup kita. Maka dukunglah sel tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan menjalankan pola hidup sehat. Setelah minum yogurt, Dolly pun tidur siang dan selesailah cerita Dolly kali ini. Semoga dari cerita Dolly kali ini, kita dapat menyadari betapa pentingnya memanfaatkan berbagai produk makanan sebagai bentuk penghargaan kita terhadap tubuh yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk kita dan terhadap segala kekayaan alam yang telah disediakan oleh Tuhan. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.